Pemirsa, diterjang angin puting beliung disertai hujan lebat, puluhan rumah dan fasilitas di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak. Komplek pemakaman umum di TPU Jatisari milik pemerintah Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Sejumlah peziarah terpaksa harus berhati-hati saat melintas dikarenakan licin. Ke informasi lain, pemirsa, Bribka AF, anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Samosir, Sumatera Utara, diduga bunuh diri dengan meminum sianida. Tindakan itu dilakukan AF karena diduga ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor ratusan warga Samosir yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Terkait kasus dugaan pelecehan seksual menyeret seorang staf Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Namun pihak kampus menyatakan terduga pelaku pelecehan bukan staf atau pegawai, melainkan pekerja lepas. Polisi menetapkan pria berinisial DA sebagai tersangka kasus mutilasi jasad dalam koper merah di Tenjo, Bogor. Pelaku dikenakan pasal 338 dan atau 340 KUHP tentang pembunuhan atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kepolisian sempat kesulitan mengusut identitas korban mutilasi yang ditemukan dalam koper di Bogor, Jawa Barat pada Rabu lalu. Saat ditemukan, kondisi korban yang kemudian diketahui merupakan warga Medan, Sumatera Utara itu tidak lengkap. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Inspektorat dan Dewan Pengawas KPK akan mengklarifikasi gaya hidup mewah istri pejabat mereka. Kali ini nama istri dari Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, disorot netizen. Dewas akan mendalami apakah ada pelanggaran kode etik. Kami akan kembali, pemirsa, dengan informasi seorang pedagang makanan di sekitar Masjid Syekh Zayed Surakarta. Pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus berpenumpang tiba-tiba oleng dan menghantam satu rumah warga hingga tercebur ke kolam ikan di Jalan Nasional Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Beruntung seluruh penumpang selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ribuan warga Desa Sakean, Kabupaten Muaro Jambi, hingga Sabtu sore masih bertahan dan memblokade akses jalan masuk pintu gerbang sebuah perusahaan kelapa sawit. Aksi pendudukan perusahaan ini memasuki hari kedua sejak Jumat kemarin. Masa menuntut lahan yang disebut telah direbut oleh perusahaan sawit. Pelaku perampokan Bank Arta Kedaton, Bandar Lampung diduga adalah pasien rehabilitasi narkoba. Hal ini dilihat dari bukti berupa kartu tanda pasien yang ditemukan petugas. Polres 3 orang terluka tembak akibat 3 orang perampok memasuki Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton di Bandar Lampung. Salah satu pelaku dilumpuhkan setelah karyawan bank melawan. Ke informasi lain, pemirsa, seorang pedagang makanan di sekitar Masjid Syekh Zayed Surakarta mengaku diutangi pekerja proyek masjid hingga ratusan juta rupiah. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku akan turun langsung mengatasi hal ini. Pemirsa, hampir 1 bulan atau di hari ke-25, kondisi David Ozora, korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak Mario Dandi, menunjukkan perkembangan yang baik. Pemirsa, akibat rebutan jatah lahan parkir di kawasan Pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat, seorang pria tega menusuk temannya hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Seorang pejabat di pemerintah kota Tasikmalaya ditangkap karena terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu. Wali kota akan mempertimbangkan posisi pejabat itu untuk keberlangsungan pemerintahan. Ke informasi lain, pemirsa, sebanyak 15 pucuk senjata api ditemukan KPK saat menggeledah rumah pengusaha Dito Mahendra. KPK menyatakan tengah menelusuri seputar bisnis senjata api Dito Mahendra bersama tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang dibuat oleh tenaga kesehatan atau nakes yang tengah berjoget menunjukkan perbedaan penanganan pasien umum dan BPJS.
Ke informasi selanjutnya pemirsa, sudah 1 pekan Gunung Merapi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta erupsi. Hari Sabtu ini terjadi 17 kali guguran lava pijar ke arah barat daya sejauh 1,5 km. Kereta api Pangrango rute Bogor-Sukabumi kembali beroperasi secara penuh pasca longsor di Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada akhir pekan, tiket perjalanan Bogor-Sukabumi habis terjual. Dan berikut laporan jurnalis MGN, Nurul Zenita dan juru kamera Arija Yusman. Kami akan kembali dengan informasi 3. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ribuan warga di Kabupaten Rokan Hilir Riau mengikuti pawai akbar. Di Jakarta, sejumlah remaja secara sukarela membersihkan area Masjid Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Ke informasi lain pemirsa, Koordinator Pemenangan Teritorial Sulawesi Partai Nasdem, Rahmat Gobel, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD Nasdem Konawe Selatan. Diharapkan melalui pembangunan kantor ini, DPD Konawe Selatan bisa menunjukkan kesuksesannya. 3 wakil Indonesia melaju ke semifinal All England 2023, yakni ganda campuran Rehan Lisa serta 2 ganda putra Ahsan Hendra dan Fajar Riyad. Sejauh ini sayangnya langkah Rehan Lisa harus terhenti di 4 besar usai kalah dari unggulan pertama asal Tiongkok. Pemirsa, Top News masih akan kembali dengan sejumlah informasi terkini lainnya usai kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, aksi pereli di ajang World Rally Championship kami pilih sebagai penutup Top News pada malam hari ini. Saya Zaki Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Selamat malam pemirsa, menjelang bulan Ramadan, masyarakat memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal. PT KAI pun telah menyiapkan ratusan perjalanan kereta tambahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, Sarah Ruhendi, langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sarah, bagaimana situasi saat ini di Stasiun Senen, Jakarta Pusat? Ruhendi, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan, selamat malam, sampai jumpa.